tanggal 31 Mei menjadi sangat berarti karena pada tanggal itu ada banyak rahmat yang boleh kita syukuri di dalam kehidupan kita. Dalam kalender liturgi gereja secara khusus dituliskan tentang keusupan Purwokerto, bahwa pada hari ini adalah hari raya, bukan hanya peringatan atau pesta, tetapi hari raya konsekrasi katedral ke-34. Itu artinya apa? Gereja bangunan yang duniawi ini dikonsekrir, disucikan, dikuduskan, menjadi tempat yang suci, kudus, di mana setiap orang yang mengendakinya bisa menimba rahmat dari Allah lewat tempat yang sebenarnya tempat biasa, tetapi menjadi luar biasa karena berkat Tuhan itu. Di tempat inilah banyak orang mengalami keselamatan, menerima pembaptisan karenanya. Dengan pembaptisan itu orang diselamatkan dan tumbuh berkembang sebagai orang Katolik. Di tempat inilah kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudusnya. Di tempat inilah kita menerima Tuhan secara sempurna dalam Ekaristi. Dan banyak sekali rahmat demi rahmat yang kita timba dari tempat ini. Maka layaklah kalau kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang dilimpahkan kepada kita. Bunda Maria sesudah menerima kabar dari malaikat Gabriel membawa berkat itu kepada Elizabeth saudaranya di pegunungan. Dia berbagi rahmat dan berkat itu. Dan berkat itu bukan hanya kehadirannya, tetapi kehadiran Yesus yang ada di dalam kandungannya. Membuat bersorak-sorai dan bergembira dalam dua pribadi, Yesus dan Yohanes Pemandi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini 31 Mei kita merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Hari ini juga peringatan atau hari raya konsekrasi katedral gereja kita, gereja keusupan, ulang tahun yang ke-34. Kita bersyukur kepada Tuhan lewat bangunan yang telah dikonsekrir ini mengalirlah rahmat demi rahmat bagi kita, bagi umat sekeusupan ini. Maka mari kita bersyukur karenanya. Kita juga mengadakan penutupan bulan Maria. Bulan Mei dikenal sebagai bulan Maria untuk mengembangkan devosi kita kepada Bunda Maria. Kita bersyukur lewat Bunda Maria kita sampai kepada Tuhan. Kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita, mohon ampun agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam novena hari yang kelima ini, mari kita mohon karunia Roh Kudus yang akan selalu mengajarkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dan kita boleh memuji dan memuliakan bersama dengan Maria kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengilhami Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putra-Mu untuk mengunjungi Elizabeth. Semoga kami pun mengikuti bisikan Roh Kudus dan bersama Maria selalu memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lunglai.
Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu bersuara dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita tanggal 31 Mei menjadi sangat berarti karena pada tanggal itu ada banyak rahmat yang boleh kita syukuri di dalam kehidupan kita. Dalam kalender liturgi gereja secara khusus disebutkan atau dituliskan tentang keuskupan Purwokerto bahwa pada hari ini adalah hari raya, bukan hanya peringatan atau pesta, tetapi hari raya konsekrasi katedral ke-34. Itu artinya apa? Gereja bangunan yang duniawi ini dikonsekrir, disucikan, dikuduskan menjadi tempat yang suci, kudus, di mana setiap orang yang mengendakinya bisa menimba rahmat dari Allah lewat tempat yang sebenarnya tempat biasa, tetapi menjadi luar biasa karena berkat Tuhan itu. Di tempat inilah banyak orang mengalami keselamatan, menerima pembaptisan karenanya. Dengan pembaptisan itu orang diselamatkan dan tumbuh berkembang sebagai orang Katolik. Di tempat inilah kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudusnya. Di tempat inilah kita menerima Tuhan secara sempurna dalam Ekaristi. Dan banyak sekali rahmat demi rahmat yang kita timba dari tempat ini. Maka layaklah kalau kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang dilimpahkan kepada kita. Seperti Bunda Maria dan Elizabeth merupakan pribadi yang penuh syukur, demikian juga kita diharapkan menjadi pribadi yang mampu bersyukur atas segala rahmat dan berkat Tuhan. Bunda Maria sesudah menerima kabar dari malaikat Gabriel, membawa berkat itu kepada Elizabeth saudaranya di pegunungan. Dia berbagi rahmat dan berkat itu. Dan berkat itu bukan hanya kehadirannya, tetapi kehadiran Yesus yang ada di dalam kandungannya, membuat bersorak-sorai dan bergembira dalam dua pribadi, Yesus dan Yohanes Pemandi. Kehadiran kita di dalam kehidupan bersama bagi sesama bukan hanya kehadiran secara fisik, tetapi secara rohani membawa sukacita dan kegembiraan berkat dari Tuhan. Seluruh diri kita yang diberkati Tuhan juga menjadi berkat bagi sesama. Semoga kehadiran kita dalam kehidupan bersama tidak menjadi suatu halangan bagi orang lain untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Semoga lewat kehadiran kita, orang lain dapat memuji dan bersyukur karena kebaikan dan cinta kasih yang diterimanya lewat kehadiran itu maupun lewat peristiwa-peristiwa yang langsung ia terima. Allah memberkati kita semua dan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita juga perlu bersyukur kepada Tuhan lewat Bunda Maria, lewat devosi kepada Bunda Maria. Dalam bulan Maria ini kita boleh makin tumbuh dan berkembang dalam kualitas iman seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan kualitas-kualitas iman Bunda Maria yang tak tertandingi namun dapat kita teladani dalam hidup ini. Semoga Allah membantu kita untuk bersorak-sorai, bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang kita terima dari Tuhan, juga kita terima melalui Bunda Maria dari Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat juga bagi sesama kita. Agunglah misteri iman kita. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi umat-Mu. Semoga dalam sakramen ini kami pun dengan gembira menyambut putra-Mu yang sewaktu masih tersembunyi dalam rahim ibunya disambut dengan sukacita oleh Yohanes. Berkatilah hidup kami agar menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.